Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Salam bahagia untuk kawan-kawan semua. Dan juga saya ucapkan selamat siang, selamat sore, ataupun juga selamat malam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini kita ada sesi terbaru yaitu podcast UE. Dan pada kesempatan kali ini kita bersama Presiden Mahasiswa Pertanian yang baru saja terpilih, yaitu Syah Bagus atau biasa kita kenal dengan Bang Bagus. Ya, tentunya akan ada perbincangan-perbincangan menarik terkait dengan kondisi beliau sekarang ya. Baik itu dari beliau yang barusan saja proposalan dan juga beliau baru saja terpilih menjadi ketua ataupun presiden mahasiswa Fakultas Pertanian. Oke, selamat malam Bang Bagus. Ya, selamat malam. Ya, alhamdulillah. Sekarang gimana nih kabar dari Bang Bagus? Untuk kabar, alhamdulillah ya. Sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mungkin ya kita juga harus sama-sama menjaga kesehatan juga karena cuaca juga lagi sedang ya mungkin sekarang ya awal musim hujan ya. Jadi untuk teman-teman selalu jaga aktivitasnya di luar dan juga jaga kesehatan. Iya, terima kasih kepada Bang Bagus. Tentunya itu pesan pertama dari beliau dengan kondisi yang sangat suka berubah ya sekarang ya. Kemudian kita akan lebih menariknya ketika lebih lebih kenal dengan beliau. Ya, mungkin dari Bang Bagus nih, boleh perkenalan yang lebih dalam. Mungkin dari prodi asal Abang dan juga mungkin ada hal-hal yang menarik yang belum kami ketahui ini. Boleh Bang, silakan. Oke, untuk nama ya, mungkin untuk teman-teman yang masih belum kenal ya, untuk nama lengkap itu Ade Bagustiono, asal dari Desa Teluk Nibung, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Mungkin ada yang tidak asing ya, tapi ada yang kalau ada yang baru dengar ya, ya selamat ya, Anda orang yang pertama kali dengar gitu. Siap. Terus untuk ya mungkin untuk sekolah ya, eh, sekolah itu di kampung ya, rata-rata di desa yang tempat saya tinggal, mulai dari SD, SMP, dan SMK Pertanian, alhamdulillah. Dan di tahun 2017 ya alhamdulillah ya, diterima di Fakultas Pertanian lewat jalur SBMPTN. SB. Ya pada saat itu ya mungkin ya di pertanian ini pilihan ketiga, tapi mungkin ini jalan Allah ya, ya jalan dari dipertemukan dengan teman-teman di kampus pertanian, kampus hijau. Untuk prodi alhamdulillah prodi agroteknologi yang mungkin sekarang udah di semester 8, udah mendekati semester terakhir, jadi membagi waktu terkait organisasi dan ya untuk ngejain tugas akhir juga itu sangat-sangat berat ya. Oke, cukup ya. Mungkin nanti bakal kita tanya lebih dalam ya terkait dengan Bang Bagus seperti itu. Ya, juga tentunya ada pembahasan yang menarik ya terkait dengan pernyataan beliau bahwa beliau lulus di Faperta ini yaitu jalur SB ya, jalur SB dan juga merupakan pilihan yang ketiga. Jadi ini selalu menarik untuk kawan-kawan yang pertanian. Ya, ada beberapa orang yang memang menjadikan pertanian ini pilihan yang kesekian ya. Jadi tidak nomor satu. Jadi kalau boleh tahu pilihan yang nomor satu Abang dulu apa Bang? Kalau boleh tahu.
Kalau untuk pilihan yang pertama itu ada akuntansi, Akuntansi. terus matematika, MIPA itu pilihan kedua, Hmm. dan pilihan ketiga baru agroteknologi. Karena emang bidang saya waktu SMK itu memang sih SMK-nya suka pertanian, cuman lebih ke eksak. Kenapa eh, sukanya lebih ke eksak ya, di hitung-hitungan ya, yang dalam ilmu pasti ya gitu, daripada ilmu nalar. Iya, siap, siap. Tahu ya. Jadi itu ya terkait dengan pilihan-pilihan dari Bang Bagus kita. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan yang tentunya udah tergabung ke dalam Faverta tidak menjadikan Faverta sebagai apa ya, kesalah jaluran ya, dalam eh, memilih ya. Jadi mudah-mudahan ya, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hal yang terbaik untuk kawan-kawan. Tentunya ada hal-hal yang tidak bisa kita ketahui tapi Allah lebih tahu, seperti itu. Ya, kemudian tentu kami ingin menanyakan dengan Bang Bagus ya, bahwa Bang Bagus nih kan eh, terbilang aktif dalam berorganisasi. Tentunya ada beberapa yang ketika di pencalonan band itu ada beberapa dari CV Abang menyatakan Abang pernah ikut di beberapa organisasi. Nah, pertanyaan kami nih Bang, bagaimana sih caranya tetap aktif dalam organisasi walaupun keadaan sekarang ya, keadaan new normal gitu, masih pandemi, seperti itu Bang. eh untuk tetap aktif di organisasi ya, dalam keadaan sekarang new normal, itu sih yang pertama emang harus ya benar-benar memanajemen waktu ya, manajemen waktu terkait keadaan sekarang. Yang paling penting itu sih yang pertama itu konfirmasi terhadap ya, misalkan kita jadi staff di suatu organisasi, itu konfirmasi konfirmasi terhadap kepala atau ketua dari bidang itu. Terkait ini, new normal ini kan memang belum sepenuhnya ya, masih masih kadang ada kegiatan offline ataupun online. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa hadir di kegiatan online offline, kita masih bisa mengikuti kegiatan offline. Intinya yang paling pertama sih emang harus konfirmasi. Misalkan kalau kita tidak bisa dalam mengikuti kegiatan itu, kita harus konfirmasi dengan eh, ketuanya gitu, agar ya terjalin hubungan baik lah terhadap ketuanya gitu. Mungkin ya, agar bisa kan sekarang emang benar-benar di masa yang dimana kita dibatasin untuk membuat agenda-agenda besar di luar dengan masa yang ramai. Jadi kalau bisa dimaksimalkan dengan online ya, kita maksimalkan di situ. Dan juga kita juga harus memikirkan kesehatan juga, untuk ketika membuat agenda-agenda offline dan sesuai mematuhi dengan protokol kesehatan itu. Oke, mungkin nih kami juga, mungkin dari kawan-kawan beberapa yang belum tahu nih, organisasi apa aja sih yang pernah Abang ikuti gitu. Untuk organisasi ya mungkin mulai dari masuk ke Fakultas Pertanian itu, mulai masuk ke Fakultas Pertanian itu dikenalkan dengan kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Itu pertama kali di aktif ya, pertama kali ikut organisasi ya, mungkin karena di SMK, di sekolah itu ibaratnya ya tidak terlalu aktif lah di organisasi-organisasi di tingkat sekolah. Jadi mulai mulai tumbuh semangat itu ketika gabung ke kami, ikut kepanitiaan dan segala macam. Ya mulai terbangun lah, ibaratnya enaknya ikut organisasi, dapat teman banyak, dapat ya pengalaman-pengalaman baru. Nah, kemudian barulah tergabung ke Ulul Albab. Waktu itu menjadi panitia
panitia ini ya, milad ya, panitia milad, terus lanjut ke magang di UE, terus juga magang jadi staff, kemudian alhamdulillah Allah pilih ya jadi sekretaris umum FKM Nurul Albab di tahun 2019. Dan juga organisasi lain juga ada pernah di JPRMI Kota Pontianak, terus di ini ya, di kami Komisariat Untan, Di BEM Faperta pernah. di BEM Faperta itu pernah zaman ya di tahun 2019 juga pas naik jadi sekretaris umum. Terus sekarang alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua BEM Fakultas Pertanian. Alhamdulillah baru terpilih di bulan Februari kemarin. Oke. Kemudian ini Bang menjadi pertanyaan kami juga. Tentunya udah beberapa kali masuk organisasi ya. Kemudian untuk Abang masuk ke organisasi yang baru setelah Abang selesai dari organisasi tersebut, itu biasanya apa sih yang Abang harapkan gitu? Abang inginkan ketika masuk dari suatu organisasi? Yang diharapkan sebenarnya yang pertama sih ilmunya ketika kita berorganisasi otomatis kan kita berkomunikasi dengan orang-orang baru ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Itu juga yang pertama sih ilmu ya, bisa memahami orang-orang yang baru kita kenal, bisa ibaratnya bisa ya menjadi ini ya, bisa kebiasaan mereka seperti apa. Otomatis kan itu kita belajar hal-hal baru. Iya. Dan juga pengalaman-pengalaman baru yang dari orang-orang baru juga yang ditemuin. Nah, terus ilmu juga, terus inovasi-inovasi ya. Kadang ketika kita masuk organisasi baru otomatis kan di organisasi itu kan banyak inovasi-inovasi yang mungkin bisa memunculkan ide-ide kita yang sebelumnya susah untuk muncul. Ketika ketemu orang baru bisa terekspos, terrealisasi di situ. Nah, itu juga kan salah satu penting ketika kita awal mulanya masuk ke organisasi baru. Ya, sebenarnya diharapkan juga yang pertama sih yang tadi saya jawab, yang tadi saya sampaikan ya, terkait ilmu, pengalaman, terus teman-teman baru untuk membangun relasi. Ketika kita sudah tidak di organisasi itu otomatis kan kita dapat relasi dari teman-teman yang kita kenal sebelumnya, mungkin itu. Iya, itu ya sangat penting ya ketika memang harapan kita ketika masuk organisasi itu memang ya pertama itu hal-hal yang baru lah ya, hal-hal yang baru. Dan juga kita juga tidak dipungkiri bahwa ketika masuk organisasi itu kita harapannya besarnya bisa mempunyai relasi. Kemudian Bang Bagus nih kan IPK-nya bagus gitu kan. IPK-nya bagus dan juga organisasinya banyak. Itu gimana sih Abang cara memanajemennya gitu? Biasanya kan kalau kawan-kawan yang pernah saya temui itu ketika dia memang fokus di organisasi ataupun banyak mengikuti organisasi, biasanya IPK-nya tuh ndak tinggi-tinggi amat gitu. Biasanya agak jatuh ada juga gitu. Tapi Abang nih kan alhamdulillah udah organisasi banyak juga, kemudian IPK pun alhamdulillah baik juga gitu. Gimana sih tip dari Abang nih cara memanajemennya? Tips dari saya ya ketika saya berorganisasi dan ya berprestasi di akademik ya, mungkin salah satu juga dalam kita manajemen waktu, mana yang untuk kuliah, mana yang untuk organisasi. Harapannya ketika kita
dibenturkan dengan dua sisi, organisasi dan kuliah, itu kita juga harus memprioritaskan dulu ya, mana yang lebih penting. Ketika ketika karena apa? Kuliah itu kan juga amanah ya, amanah dari orang tua kita, eh, dan ya bisa dijaga dengan sebaik-baiknya ya. Karena apa? Eh, dan saya sendiri kadang memprioritaskan untuk kuliah gitu. Eh, di kuliah ketika ada tugas-tugas itu diprioritaskan untuk dikerjakan dulu, barulah ya ke organisasi. Ketika ketika juga ada deadline secara bersamaan, otomatis kan kita pasti akan memilih mana yang harus lebih didahulukan. Kalau dari saya sendiri itu yang didahulukan sih sebenarnya di kuliahnya ya, kuliah, dan tak terlepas juga konfirmasi terhadap organisasi yang kita ikutin dengan deadline yang sama. Eh, Ketika ada tugas itu harus kita selesaikan dulu, barulah kita aktif di organisasi. Dan kemudian eh, ketika ada kegiatan-kegiatan organisasi dan dalam waktu bersamaan kuliah, itu kuliah juga kan ada aktif maksimal untuk tidak masuk Iya, iya. tidak masuk untuk kuliah ya, Diberi selama bonus, bonus. bukan bonus sih, ibaratnya diberikan kesempatan kita untuk tidak masuk tuh selama 3 kali. Iya, Itu siap. kesempatan kita. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya, sebaik mungkin ketika ada hal-hal urgen yang emang di luar dugaan kita. Misalkan kayak benar-benar organisasi itu benar-benar Perlu. sangat perlu. Nah, itu kita bisa izin ibaratnya izin. Tapi ibaratnya jangan keseringan, itu hanya hal-hal tertentu. Cuma itu enggak, ibaratnya enggak diwajibkan untuk ya bagi pendengar ya sekalian ya, karena mungkin ya hal-hal yang nggak baik jangan diikutin gitu. Ketika ya untuk dispen itu bukan dispen sih apa, kesempatan itu hanya emang hal-hal yang urgen, misalkan kalau kita sedang sakit, atau sedang terjadi masalah apapun yang hal di luar dugaan kita, itu juga sangat-sangat penting ya. Apalagi ketika kita fokus organisasi, otomatis kan akan terpotong juga waktu-waktu untuk kuliah. Apalagi pas waktu itu kuliah masih offline ya, nggak kayak sekarang online bisa disambil dengan hal-hal yang lain ya. Itu juga sangat-sangat sangat-sangat ya mempengaruhi lah ketika kita kuliah offline dan organisasi, itu sangat emang harus harus benar-benar prioritasnya tinggi gitu. Iya. Seperti itu ya kan. Jadi dari pesan Bang Bagus kita juga paham ya bahwa ketika memang ada amanah yang pertama terlontar dari orang tua kita yaitu kuliah, maka sudah sewajibnya kita mendahulukan hal-hal kuliah ya. Hal-hal yang bersifat amanah dari orang tua kita, mengapa kita harus sampai ke Untan ini, sampai ke Faferta ini gitu.